Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Bengkel Print Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya Mas Panca akan menunjukkan proses sablon DTF dengan menggunakan ini transfer adhesive powder dan yang powder grade A. Jadi di sini kami akan menunjukkan perbedaan dari menggunakan kedua powder tersebut. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Mas Panca, perbedaan dari powder yang merah sama yang biru seperti apa sih Mas? Kalau untuk dari segi yang ini, yang merah, yang grade A, untuk yang grade A ini dari segi bahannya udah dia lebih kristal sedikit sih. Karena kenapa? Untuk tingkat lembutnya dia lebih kurang. Nah, untuk hasilnya, untuk pas saat nempelinnya dia lebih nggak berbekas. Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk yang grade A ini lebih nggak berbekas. Dan untuk tingkat lenturnya sih hampir sama. Kualitasnya juga hampir sama sih. Cuma itu tadi dibilang tingkatan bagusnya lebih bagus yang grade A. Terus kalau yang ini emang dia lebih lembut. Nah, kalau misal untuk bekasnya dia sedikit berbekas juga. Tapi untuk cara ngilangin bekasnya juga ntar juga saya kasih tahu caranya. Jadi perbandingannya itu tadi, untuk dari segi kualitas hasil hampir sama, tetapi lebih bagus di yang grade A. Dan untuk lebih bekas hilangnya ini yang lebih gak berbekas. Jadi ini yang lebih clean ya Mas ya. Tapi meskipun begitu, yang ini meskipun masih ada bekasnya, dia nanti akan dikasih solusi sama Mas Panca. Iya. Oke, jadi kita lihat aja hasil dari proses sablon DTF dengan menggunakan yang powder merah ini yang grade A ataupun yang biru. Selamat menonton. Teman-teman, sambil kita menunggu proses print, aku akan tunjukkan nih tinta yang kita gunakan untuk proses sablon DTF. Ini adalah tinta Frator, dimana kita menggunakan CMYK sama white. Dan untuk harga tinta putihnya sendiri 170.000 dan untuk harga tinta warnanya 150.000. Tinta Frator ini merupakan tinta universal, jadi bisa kita gunakan untuk sablon DTF atau DST dan juga bisa untuk DTG. Dan kalian bisa mendapatkan produk tinta Frator ini di website kami di www.bengkelprint.co.id. Oke teman-teman, jadi ini kita sedang proses print ya Mas Panca ya? Iya. Ini kita akan menggunakan bumbu apa nih Mas kali ini? Nah, setelah ini ntar kita pakai powder yang grade A. Oh iya. Iya. Jadi kita coba yang grade A dulu, setelah itu ntar kita coba yang powder yang biasa. Nah, untuk cara motongnya kita bisa menggunakan dengan dudukan tatakannya ini. Saya bantu. Iya. Tinggal kita potong. Seperti itu. Setelah itu kita diamkan dulu selama 2 menit. Fungsinya buat apa? Yaitu tadi untuk dari segi hasilnya biar lebih lentur. Dan kalau semisal contoh kita langsung kita kasih powder itu juga nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, untuk dari segi hasilnya dia lebih kasar atau lebih seperti kertas. Itu sih. Nah, setelah kita diamkan selama 2 menit, setelah itu kita tinggal kasih powder. Nah, untuk powdernya kita pakai yang grade A. Nah, ntar setelah kita print yang selanjutnya kita kasih powder yang biasa. Jadi ntar kita bandingkan untuk dari segi hasilnya dan kelenturannya dan kerapatannya. Nah, kita kasih sedikit aja, terus tinggal kita ratakan. Untuk tepungnya sendiri atau powdernya sendiri, untuk satu gambar seperti ini bisa sampai antara 1,2 gram. Tergantung sih, juga antar untuk perataannya. Kan filenya juga antar kalau misal dia blok ya otomatis kan dia pengeluaran lebih banyak juga. Nah, untuk bekasnya juga antar kita bisa pakai lagi. Nah, setelah itu tinggal kita bantu kayak gini, kipas-kipaskan dulu.
Dan untuk perbedaannya, untuk powder yang grade A sama yang biasa, dari kelihatannya ini kan lebih timbul dan lebih bisa dibilang lebih tebal dikit sih. Nah, untuk dari segi bekasnya juga nggak terlalu kalau untuk yang grade A. Tapi yang tepung yang biasa yang lebih halus itu dia lebih berbekas. Nah, untuk dari hasilnya itu juga hampir sama, dan untuk tingkat lenturnya itu juga hampir sama. Jadi untuk perbedaannya dari segi pertama, untuk saat pengepresan kita lebih gampang lupasnya dan tidak terlalu berbekas. Setelah itu kita lanjut, kita oven. Sekarang kita lihat untuk dari segi hasilnya. Nah, untuk perbedaannya dia lebih matang, teksturnya juga udah beda. Oke teman-teman, jadi setelah itu kita akan mengaplikasikan ini gambarnya ke media kaos ya Mas ya. Iya. Dan untuk bahannya atau untuk kaosnya sendiri kita menggunakan kaos nama putih yang premium. Ini bahannya lembut dan adem sekali. Kalian bisa dapetin di dapurprint.co.id. Setelah itu tinggal kita press dulu. Untuk kita rapikan dulu. Untuk pressnya kita press dengan suhu 160, timernya 10 detik. Tinggal kita ratakan aja. Atau kalau misal kita mau pasangkan langsung sesuai, tinggal kita kasih batas jari, nggak apa di sini. Jangan lupa dikasih alas teflon. Kita press selama 10 detik. Terus tinggal kita tata di media kaosnya seperti ini. Nah, untuk rata tengahnya tinggal kita kira-kira, atau kita kasih penggaris juga nggak apa-apa. Setelah itu jangan lupa dikasih teflon. Kita press selama 10 detik. Setelah itu kita tunggu dingin dulu. Setelah itu kita bantu kelupas transfer filmnya. Usahakan benar-benar dingin kondisi saat setelah pressnya atau saat mau kelupasnya, biar lebih gampang untuk pengelupasannya. Setelah itu tinggal kita bantu kelupas. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, untuk tingkat kelenturannya dia udah dapat juga, lebih rapat. Nah, dia udah lentur banget. Setelah itu kita press lagi dengan suhu yang sama untuk timer 5 detik saja.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk proses sablon DTF dengan menggunakan adhesive powder yang biru yang biasa. Dan untuk proses spray-nya sama ya, untuk dosanya juga sama. Kita lanjut dengan menggunakan adhesive powder yang biru. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya kalau bubuknya itu mudah berbekas di area sekitar gambar. Jadi berbeda dengan bubuk yang kristal. Jangan lupa untuk diketok-ketok. Lalu masukkan ke oven dengan suhu yang sama, yaitu 150 derajat sampai lumer kurang lebih 1 menit. Kemudian press ke kaos. Jangan lupa untuk biarkan dingin dulu. Setelah itu baru kita kelupas kertasnya. Lalu kita press ulang dengan menggunakan sedikit air. Dan air ini berfungsi untuk menghilangkan bekas bubuk di kaos. Dan ini dia hasilnya. Hasilnya tidak jauh berbeda. Ini lebih lembut ketika kita raba dan lebih melar. Terima kasih udah menonton. Semoga bermanfaat dan nantikan terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa.